Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para santri Ikhya yang saya cintai, mari kita ngaji Ikhya seperti biasa setiap malam Jumat. Dan juga seperti biasa mari kita mulai setiap ngaji Ikhya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Sahibil Ikhya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Juga saya mintakan hadiah Fatihah untuk kedua orang tua saya, Ki Abdullah Rifai dan Ibu Nyai Salamah. Juga ibu mertua saya, Ibu Nyai Fatmah. Dan juga untuk para kiai-kiai kita, terutama kiai-kiai kita yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan juga kiai-kiai yang mendirikan Jam'iyah yang lain, juga para pendiri negara kita, para guru-guru kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Dan mari juga kita niatkan pembacaan Fatihah ini sebagai tawassul kita kepada Allah untuk kesembuhan teman-teman kita yang sedang sakit ya, terutama karena COVID. Dan juga bacaan Al-Fatihah ini saya mintakan untuk dihadiahkan kepada adiknya ya, kakaknya Mbak Hidayatul Thayyibah. Ini salah satu santri Ikhya yang sangat aktif sejak awal dan selalu membantu untuk menyelenggarakan acara-acara yang terkait dengan pengajian Ikhya. Jadi kakaknya Mbak Hidayatul Thayyibah itu kecelakaan kemarin di Pati dan insya Allah akan operasi besok ya. Kita doakan semoga operasinya lancar dan segera sembuh. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ikhya halaman 1032 ya. Paragraf pertama, wa minal kadhibil ladzi la yujibul fisqa ma jarat bihil 'adatu fil mubalaghah ya. Ini kita masih bicara ya soal bohong, soal berbohong. Ini bagian akhir ini sebelum kita akan berlanjut ke penyakit mulut yang ke-15 ya, yang terakhir yaitu ghibah. Ghibah. Ini bohong ya, bohong ini. Ini pembahasannya panjang sekali dan bagian ini adalah berkenaan dengan apa yang disebut dengan at-ta'rid ya, pasemon ya, pasemon. Itu cara untuk menghindar dari bohong. Menggunakan ungkapan yang mengandung makna ganda, yang mendengar mengira maknanya A, alhamdulillah ternyata yang dimaksudkan oleh pembicaranya, oleh orang bersangkutan itu B. Ya itulah permainan makna ya. Itu dibolehkan ya, meskipun harus tetap hati-hati ya. Nah ini wa minal kadhibi, dan termasuk bohong ya. Alladzi la yujibul fisqa, yang tidak menyebabkan al-fisqa, kefasikan, karena bohong itu tanda orang munafik, orang yang fasik ya.
Nah, kebohongan yang tidak membuat seseorang yang melakukannya itu menyandang atau disebut sebagai orang munafik atau orang fasik ya. Bohong yang ringan lah ya, bohong yang ya bohong memang, tetapi ini bohong yang menjadi bagian dari percakapan sehari-hari ya. Ma sesuatu syarat yang berlaku bihi dengan ma ini al-adatu kebiasaan fil mubalaghati di dalam membesar-besarkan makna hiperbola. Fil mubalaghati itu maksudnya di dalam hiperbola. Biasa kan orang kalau ngomong kadang-kadang itu sekedar untuk menekankan pentingnya isi pembicaraan itu dibesar-besarkan itu. Wah, kita ini sudah nggak ketemu berapa tahun, padahal baru berapa bulan itu kan, karena pandemi setahun ini ya, begitu ketemu teman, wah kita ini sudah satu abad nggak ketemu gitu. Itu kan biasa ya, itu bohong baru setahun ya. Wah, saking kangennya nggak ketemu teman lama ya. Begitu ketemu, ini sudah berapa tahun kita nggak ketemu, udah berapa windu ya. Udah berapa purnama, nah, sudah 10 purnama tuh. Ya padahal baru beberapa saat itu ya. Nah itu di dalam percakapan sehari-hari biasa kan melakukan hiperbola itu. Kakauli seperti ucapannya seseorang, talabtuka kadza wa kadza marratan. Aku mencari engkau, talabtu mencari aku kepadamu, kadza wa kadza sekian-sekian marratan kali. Wah, aku itu sudah nyari kamu, telepon kamu, WA kamu 1000 kali ya, padahal WA ya baru 2-3 kali ya. Jadi kan biasa itu ya, dalam percakapan sehari-hari kan biasa begitu. Nah ini adalah bohong yang ringan, yang ya bohong tapi tidak masalah ya. Wa qultu dan sudah mengatakan aku laka kepadamu, aku kan sudah bilang kepada kamu kadza mi'ata marratin, sekian ratus kali, padahal baru beberapa kali saja itu. Fa innahu, karena sesungguhnya orang ya yang mengucapkan kalimat dengan bentuk hiperbola ini dilebih-lebihkan ya, la yuridu, tidak menghendaki orang tersebut bi dengan ucapannya, tafhimal marrati ya, tidak menghendaki tafhimal marrati untuk memberikan makna sekian kali ya. Maksudnya 100 kali ya, maksudnya 100 kali persis enggak ya. Jadi bukan soal kalinya, tapi bahwa dia sudah berusaha berkali-kali itu ya. Bal tafhimal mubalaghati, sebaliknya memberikan makna hiperbola, mubalaghah, melebih-lebihkan. Jadi bukan sekian kali persis, itu bukan maknanya itu. Yang diomongi juga tahu ya, ini kan bagian dari komunikasi kan biasa begitu. Fa illam yakun, maka jika tidak ada talabuhu, mencarinya orang ini ya, mencari orang ini mencari ya, illa marratan, kecuali sekali, wahidatan satu ya, maka karena ada orang ini kadziban, bohong. Jadi kalau kamu mengatakan aku sudah WA kamu 1000 kali, tapi kamu baru WA sekali, itu bohong kamu. Tapi kalau kamu sudah WA sampai, aku sudah miss call sampai 50 kali misalnya, tapi kamu bilang aku sudah miss call kamu sudah 1000 kali, tapi berusaha 50 kali miss call, itu tidak bohong. Karena 50 kali itu ya sudah berkali-kali betul itu. Tapi kalau baru sekali kamu bilang, wah aku sudah WA, sudah miss call 1000 kali, padahal baru sekali, ya itu bohong itu bohong. Tapi kalau sudah 10 kali, 15 kali, 10 kali, 20 kali itu memper lah kalau bahasa Jawanya ya, memper. Itu tidak masalah, itu bukan dosa itu. Ini menarik ya. Mohon maaf ini saya agak ngantuk karena seharian banyak kerja. Menarik ini kalau kita baca keterangan Imam Ghazali ya mengenai soal seperti ini. Ini kan pembahasan yang dalam banget ya. Jadi sampai dirinci sampai sekecil-kecil begini. Sampai kita kan nggak memikirkan hal seperti ini.
tapi ini dibahas ya, dibicarakan itu. Bagaimana kalau bohong dalam percakapan sehari-hari? Yang ya memang bohong, tapi kan itu bukan bohong yang dimaksudkan untuk membohongi, ya itu bagian dari gaya bicara saja gitu. Bohong enggak? Jadi ternyata apa ya, yang disebut bohong itu dimensinya banyak kan ya. Tentu saja bohong itu hukum asalnya ya haram, dosa. Bahkan itu termasuk dosa besar kan, minal kabair. Tetapi ya tidak begitu dalam seluruh situasinya sama hukumnya. Ada situasi-situasi tertentu yang membuat bohong itu menjadi ya tidak apa-apa, karena ini contoh ya, contoh bohong yang tidak bermasalah. Contoh bohong yang tidak bermasalah ya. Kalau ada orang mempermasalahkan bohong seperti ini ya orang itu nggak benar. Misalnya ada orang mengatakan kepada temannya, aku sudah WA kamu, sudah miss call kamu 1000 kali, ternyata baru 10 atau 15 kali. Terus dia menuduh, kamu bohong, kamu ini fasik, kamu ini munafik, ayatul munafiki salah satu. Nah ini nggak benar itu ya. Ya bohong itu kan memang bohong secara harafiah, tetapi secara esensi itu bukan bohong. Itu menekankan bahwa kamu sudah berusaha menelpon miss call berkali-kali gitu. Wa ingkana, jika ada talabuhu, usaha mencarinya orang tadi itu merotin berkali-kali, la yu'tadu, yang tidak dibiasakan, mithluha, seperti marot itu ya, fil kathrati, di dalam banyaknya. Jadi kalau kamu sudah mencari berkali-kali, yang berkali-kalinya itu sudah di luar kewajaran, artinya ya sudah berusaha berkali-kali betul, meskipun tidak sampai 1000 misalnya, la ya'thamu, maka tidak berdosa orang itu. Wa illam tablugh, walaupun tidak sampai kalinya tadi itu mi'atan, sampai 100 kali. Tapi kalau sudah miss call sampai, orang miss call sampai 15 kali itu ya sudah nggak wajar kan. Nelpon itu kan sekali. Kalau nelpon sudah ditelepon sekali nggak diangkat 2 kali, oke, 2 kali nggak diangkat, 3 kali masih oke ya. Jadi kalau kamu miss call sampai 3 kali, itu wajar. Ya itu biasa, orang nelpon orang itu 2-3 kali itu. Sehingga itu belum disebut berkali-kali ya. Ya itu menelpon yang biasa. Tapi kalau kamu sudah nelpon sampai 15 kali, itu sudah di luar kewajaran. Sehingga kamu boleh mengatakan kepada teman kamu yang kamu telepon dan nggak ngangkat itu, kamu kemana kok tak miss call sampai 100 kali, itu nggak apa-apa. Walaupun kamu miss call-nya belum sampai 100 kali. Karena miss call sampai 15 kali itu sudah apa ya, la yu'tadu mithluha ya. Itu sudah nggak biasa itu. Biasanya orang nelpon ya miss call 2 kali, maksimal 3 kali ya. 3 kali itu udah maksimal itu ya. Wa bainahuma, dan di antara 2 kadar ini ya, 1 kali dan sampai apa ya, berkali-kali itu ya. Berapa jumlah yang kita boleh menyebut itu sampai misalnya kita boleh mubalaghah ya, kita boleh hiperbola. Aku sudah miss call 100 kali itu. Nah, berapa jumlah yang dibolehkan kamu melakukan hiperbola seperti itu? Apakah kamu miss call 10 kali, 15 kali, 20 kali, 30 kali? Ya, itu relatif ya. Tapi ya tidak ada batasan yang pasti. Tetapi secara akal sehat kita bisa menilai, oh ini sudah kategorinya, ini sudah ekstrim berkali-kali karena miss call-nya sampai 15 atau 10 kali gitu. Jadi wa bainahuma, dan di antara 2 kadar ini, kadar yang saja dan kadar yang berkali-kali tadi itu yang tidak biasa, sudah di luar kebiasaan. Darajatun, ada berbagai derajat ya.
yata'arradu yang bisa terjebak atau terpeleset ya, terjerembab ya, atau mendatangi, atau yata'arradu itu terekspos ya, terjerembab. Mutliqul lisani, orang yang melepaskan mulutnya, bil mubalaghati, dengan segot atau redaksi hiperbola ya. Fiha, di dalam darajat ya, li khotoril kadhibi ya. Li ini huruf jar, ta'alluqnya ya ta'arradu, terpreset di mana, terjerembab kepada apa? Li khotoril kadhibi, kepada bahaya. Ya meskipun ini dibolehkan ya, mubalaghah atau hiperbola dalam ucapan, dalam percakapan sehari-hari ya. Ini bukan bohong yang berat ya, artinya bohong yang tidak dosa. Tetapi tetap harus hati-hati karena sesuatu atau kalimat atau ungkapan itu bisa disebut hiperbolik atau tidak. Itu ya relatif juga. Kamu kira sudah hiperbolik tapi ternyata belum. Misalnya kamu sudah merasa telepon atau miss call 5 kali, itu sudah berkali-kali, sehingga kamu marah sama teman kamu, aku telepon kamu 1000 kali, padahal 5 kali itu belum tergolong belum tergolong usaha yang bisa disebut berkali-kali betul. Ya 5 kali masih, 10 kali mungkin ya sudah bisa dianggap berkali-kali ya. Ya ini menandakan betapa pedulinya para ulama dulu itu di dalam memerinci tentang masalah kebohongan, sampai hal-hal kecil seperti ini dibahas, karena memang bohong itu bahaya betul memang ya. Seperti tadi kemarin atau dalam pertemuan sebelumnya saya katakan, masyarakat itu bisa tegak kalau dibangun atas saling percaya ya, ada trust. Kalau jenengan percaya kepada anggota masyarakat yang lain, itu masyarakat bisa tegak itu. Tapi kalau masyarakat itu tidak saling percaya karena masing-masing orang mencurigai, jangan-jangan partnerku ini atau teman bisnisku atau teman yang lain itu, jangan-jangan mereka ini mau ngakali saya, dia mau membohongi saya. Nah kalau kehidupan sosial itu penuh dengan kecurigaan seperti itu, nggak jalan itu. Makanya konon katanya kan teman-teman Tionghoa, kenapa mereka punya jaringan bisnis yang kuat itu karena mereka punya rasa saling percaya di antara mereka, sehingga mereka bisa utang uang dalam jumlah yang besar sekali tanpa ada dokumen apapun atau tanpa ada catatan, karena mereka saling percaya. Dan mereka begitu menaruh percaya ya, partnernya ya betul-betul deliver, artinya dia memenuhi kepercayaan itu, sehingga jalan itu, bisnis itu jalan, dan karena adanya saling percaya itu, karena tidak bohong. Begitu masyarakat itu di dalamnya banyak kebohongan, orang jadi skeptis semua, orang nggak percaya lagi, nggak percaya sama lembaga DPR, sama lembaga kepolisian, sama lembaga ini, lembaga itu. Akhirnya orang jadi sinis, Allah paling ya nanti ujungnya begitu. Karena dia sudah tahu, belajar dari pengalaman sebelumnya, paling ini orang ini ngomong tok itu, pasti nanti juga nggak ada buktinya itu. Jadi akhirnya orang saling mencurigai, sinis, saling nyinyir kepada yang lain dan tidak percaya. Dan masyarakat yang seperti itu nggak bisa jalan itu. Peradaban manusia itu tidak bisa jalan kalau tidak ada trust. Tidak ada saling percaya antara anggota masyarakat. Peradaban itu bisa tumbuh besar karena ada trust, karena ada
fondasi nilai yang namanya kejujuran. Begitu bohong itu merayap dan menggerogoti masyarakat itu, udah selesai itu. Sistem udah nggak dipercaya lagi itu, nggak dipercaya lagi. Makanya ya bohong ini masalah besar dalam secara sosial, secara individual itu bohong ini masalah besar ya. Wa mimma yu'tadu ya. Ini masih membahas bohong yang dimaafkan ya. Wa mimma yu'tadu, dan termasuk atau ini ya bohong yang kelihatannya remeh tapi sebetulnya nggak boleh ini. Ini ada kisah ini nanti. Wa mimma, dan termasuk bohong atau wa mimma, dan termasuk sesuatu yu'tadu yang dibiasakan, al-kadzibu, bohong fi di dalam ma ini, wa yutasahalu, dan dianggap dianggap remeh atau sembrono bihi terhadap ma ya, an yuqala ya, mubtada muakhar ya, dari kata wa mimma, khabar muqaddam, mubtadanya adalah an yuqala, dikatakan ya. Kalau ada orang mengatakan kepada yang orang lain, misalnya kepada temannya, kul at-ta'ama, kul, makanlah engkau at-ta'ama, makanan ini. Fayaqulu, maka berkata temannya ini yang disuruh makan ini, la ashtahihi, tidak menyukai aku kepada makanan itu, padahal dia suka ya, cuma gengsi atau jaim aja kan. Ada orang nawari makan gitu kan, oh enggak suka aku gitu, padahal sebetulnya dia lapar dan kepingin gitu. La ashtahihi, tidak suka aku kepada makanan itu. Nah itu nggak boleh itu. Jadi kalau sampean ditawari makanan, padahal sampean kepingin makan, lapar dan kepingin makan makanan itu karena enak sekali kamu menginginkannya, tapi karena kamu gengsi atau apa mengatakan, wah nggak suka aku, makanan itu nggak enak itu. Zalika, dan ucapan seperti ini manhiyun, dilarang, anhu, terhadap zalik, wahwa, dan ucapan seperti ini haramun, haram ya. Wa illam yakun, walaupun tidak ada fi di dalam ucapan seperti ini gharadun ya, tujuan sahihun yang benar ya. Jadi nggak boleh itu. Qala, nah kenapa tidak boleh? Ini ada dalilnya. Qala, berkata Mujahidun, Imam Mujahid ya, imam besar ini ya, salah satu tokoh penting di dalam sejarah sejarah qiraah ya, atau sejarah yaitu di dalam tadwinul qiraah ya, di dalam meresmikan, modifikasi, diresmikan ya, karena ada banyak versi qiraah atau bacaan Quran kan. Jadi oleh Imam Mujahid itu, ini termasuk imam yang berjasa di dalam sejarah tadwinul qiraah ya. Jadi bacaan-bacaan Quran yang banyak ini kemudian disistematisir oleh Imam Mujahid ya, menjadi bacaan yang 7 yang terkenal itu, qiraah sab'ah itu. Qala, berkata Mujahidun, Imam Mujahid, dan ini juga termasuk rawi hadis ya. Qalat Asma'u bintu Umaisin, qalat, berkata Asma bintu Umais ya. Ini sahabat yang terkenal sekali karena mengawini sahabat-sahabat besar ini ya. Pertama adalah menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib ya. Ja'far bin Abi Thalib ya. Ya saudaranya, pamannya Kanjeng Nabi ya, Ja'far bin Abi Thalib. Sepupu ya, sepupunya Kanjeng Nabi. Jadi saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu salah satu sepupunya Kanjeng Nabi, putranya Abi Thalib ya. Abi Thalib kita tahu pamannya Kanjeng Nabi ya. Nah, Ja'far bin Abi Thalib ini dulu kan pernah, ini sahabat terkenal sekali karena
mendampingi Kanjeng Nabi hijrah ke Habasyah. Dan dialah yang memimpin para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang hijrah ke Habasyah, dan audiensi dengan Raja Habasyah yaitu An-Najasyi itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ja'far bin Abi Thalib itu pernah nikah dengan Asma binti Umais ini. Nah, ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal, kemudian Asma binti Umais ini dinikahi. Ja'far bin Abi Thalib meninggal ketika memimpin, ketika menjadi jenderal atau pemimpin di dalam perang Mu'tah kalau tidak salah ya. Nah, meninggal di sana, kemudian ketika sudah meninggal, Asma binti Umais ini perempuan yang sejarahnya panjang sekali. Jadi dia setelah meninggal suaminya Ja'far bin Abi Thalib dinikahi oleh Abu Bakar. Abu Bakar, sahabat Kanjeng Nabi yang paling akrab ya. Abu Bakar. Jadi dan melahirkan salah satu putra yang terkenal, putranya Abu Bakar, yaitu Muhammad ibn Abu Bakar. Nah, Siti Aisyah itu juga putranya Abu Bakar, cuma dari ibu yang lain. Jadi Abu Bakar itu nikah dengan perempuan beberapa kali ya. Nah, menikah dengan namanya Ummu Ruman, itu yang melahirkan Siti Aisyah ya. Kemudian nikah lagi dengan perempuan ini namanya Asma bintu Umais, melahirkan putra namanya Muhammad bin Abu Bakar. Karena itu Muhammad bin Abu Bakar itu saudaranya Siti Aisyah, tapi tunggal bapak beda ibu ya. Jadi ini adalah akhun li'ab ya. Nah, kemudian ketika Abu Bakar meninggal, Asma bintu Umais itu kemudian dinikahi oleh Sayyidina Ali. Jadi nikah dengan Ja'far bin Abi Thalib ya. Kemudian dengan Abu Bakar, kemudian dengan adiknya Ja'far bin Abi Thalib itu Ali bin Abi Thalib ya. Jadi makanya disebut sebagai ini perempuan istimewa karena pernah mengalami hijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah. Dia disebut sebagai Shahibatul Hijratain. Ya, ini sahabat perempuan yang penting sekali ini ya. Nah, cuma nama Asma itu ya, itu banyak banget di dalam tradisi masyarakat Arab ketika itu. Misalnya Abu Bakar sendiri itu juga punya putri namanya juga Asma ya, Asma bintu Abi Bakar ya. Asma bintu Abi Bakar ya. Cuma Asma bintu Abi Bakar itu lahir dari ibu yang lain. Jadi bukan dari Ummu Ruman seperti Siti Aisyah atau binti Umais seperti Muhammad bin Abu Bakar, tapi dari ibu yang lain. Saya lupa namanya ya. Nah, ini qalat berkata Asma'u bintu Umaisin ya, Asma bintu Umais ya. Ini adalah ibu kualon, ibu tirinya Siti Aisyah ini ya, Asma bintu Umais ini. Kuntu ada aku, maksudnya Asma bintu Umais ya. Shahibata Aisyata, temannya Siti Aisyah, fil lailati, di dalam malam, allati hayyatu, yang menyiapkan aku kepada Siti Aisyah ya. Wa adkhaltu, dan memasukkan aku kepada Aisyah, ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku ini kira-kira ya, pendamping pengantin. Akulah yang menyiapkan Aisyah sebelum dia bertemu dengan Kanjeng Nabi pada malam pertama ya. Akulah yang menyiapkan Aisyah itu. Wa ma'i, dan bersamaku niswatun, ada beberapa perempuan-perempuan yang lain yang menjadi pendampingnya. Nah, ini qalat berkata Asma binti Umais ya. Fa wallahi, maka demi Allah, ma wajadna, tidak menjumpai aku indahu, di samping Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qiran, qiran itu sup ya, atau ya
sup atau jangan-janganan atau sup ya. Illa qidhan, kecuali satu mangkok atau gelas min labanin, dari susu. Betapa miskinnya Kanjeng Nabi ya pada saat Siti Aisyah itu mau disiapkan, dimasukkan, disowankan kepada Kanjeng Nabi sebagai yang pertama. Di rumah Kanjeng Nabi tidak ada lauk apa-apa, tidak ada makanan apa-apa kecuali segelas susu. Fasyariba. Ya, Kanjeng Nabi itu miskin itu pilihan, ya, bukan karena terpaksa miskin ya. Beliau memilih miskin karena Kanjeng Nabi itu kalau mau bisa hidup kaya raya. Sangat bisa karena ya kepala negara, kepala komunitas, ya, kepala pasukan, dan artinya kalau beliau mau hidup mewah lebih dari bisa. Cuma beliau memilih hidup sederhana. Sehingga pada malam Siti Aisyah itu disowankan kepada Kanjeng Nabi pada malam pertama, di rumah Kanjeng Nabi hanya ada satu gelas susu saja itu. Fasyariba, kemudian meminumlah Kanjeng Nabi segelas susu tadi itu. Tsumma nawala, kemudian menyerahkan kepada segelas susu tadi Aisyah kepada Siti Aisyah. Nah, ini karena masih gadis ya biasalah malu-malu kan. Qalat, berkata Asma bintu Umays ya. Fastahyatil jariyatu. Fastahyat, maka malulah al jariyatu, perempuan yang masih muda ini, artinya Siti Aisyah ini. Fakultu, maka berkata aku Asma bintu Umays ya. La taruddi, jangan. Jadi ditawari segelas susu tidak mau ya karena malu. Maka Asma bintu Umays sebagai pendampingnya mendorong supaya dia nggak malu. La taruddi, jangan menolak engkau yada Rasulillahi, kepada tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jangan menolak, itu suami kamu ya. Dia memberikan susu kepada kamu sebagai tanda cinta. Khudhi, ambillah engkau minhu, dari Kanjeng Nabi, dari Rasul ya. Qalat, berkatalah Asma bintu Umays ya. Fa'akhadat, kemudian mengambillah Siti Aisyah ya minhu, dari laban atau qidhun tadi itu, ala hayain, atas keadaan malu. Fasyaribat, kemudian meminumlah Aisyah minhu, dari segelas susu tadi. Tsumma qala, kemudian berkata Kanjeng Nabi kepada Siti Aisyah, nawili sawahibiki, nawili, berilah ya, berikanlah engkau wahai Aisyah segelas susu tadi itu, sawahibaki, kepada teman-teman perempuan kamu yang mendampingi kamu itu, biar mereka merasakan juga susu itu. Fakulna, maka berkatalah perempuan-perempuan itu, la nastahihi, tidak menyukai aku kepada susu. Wah, buatan Kanjeng Nabi, enggak, saya enggak suka susu itu. Padahal mereka sebetulnya suka ya. Tapi karena malu juga, karena ya ini kan malam pertama, jadi ya biar buat Kanjeng Nabi sama Siti Aisyah saja makanan itu. Tapi mereka pura-pura enggak suka itu. Faqala, maka berkata Kanjeng Nabi tahu perempuan-perempuan ini sebetulnya kepengin minum juga, tapi mereka tidak mau karena malu juga atau karena jaim ya. Kemudian mereka bilang, saya enggak suka. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, la tajma'na ju'an wa kadziban. La tajma'na, jangan mencampur engkau, jangan menggabungkan kalian wahai perempuan-perempuan yang mendampingi Aisyah ini, ju'an, rasa lapar, wa kadziban, dan bohong. Kamu ini gimana? Sudah lapar bohong pula itu ya. Kalian ini kan kepingin minum susu ini. Kamu lapar, saya tahu. Kamu kepingin minum susu ini. Begitu ditawari susu, enggak mau. Alasannya enggak suka. Jadi kamu ini sudah lapar berbohong. Jadi kamu dapat dua kecelakaan. Kamu kapiran, apa kalau dalam bahasa Jawanya itu kapiran itu artinya kamu mendapatkan celaka dua kali. Ya mending kamu bilang aja,
saya mau tetapi saya malu, ya, itu nggak apa-apa. Tapi ini mengatakan saya tidak suka, itu kan bohong, padahal suka sebetulnya. Qalat berkata Asma bintu Umais, ya, kepala perempuan-perempuan yang mendampingi Aisyah tadi itu. Fakultu, maka berkata aku, maksudnya Asma bintu Umais, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, in qalat, jika mengatakan ikhdana sebagian dari kami, ya perempuan-perempuan ini, li syai'in kepada sesuatu, nashtahihi yang menyukai kami, ya hi kepada sesuatu tadi itu, la ashtahihi, saya tidak suka sesuatu itu. Kalau kami suka sesuatu kemudian bilang tidak suka, apakah ayu'addu, apakah disebut, dianggap zalika, hal seperti itu kadziban, bohong? Apakah masa kayak gitu itu bohong, kanjeng Nabi? Qala, berkata, bersabda kanjeng Nabi, innal kadziba, sesungguhnya bohong, la yuktabu, akan ditulis, ya kebohongan itu kadziban, sebagai kebohongan. Bohong ya bohong, ya walaupun kelihatannya sepele. Hatta tuktaba, sehingga ditulis al-kudzaibatu, ini ada istilah baru ini, al-kudzaibatu, bohong kecil, kudzaibatan sebagai bohong yang kecil. Jadi kudzaibah ini dalam bahasa Arab disebut dengan sighat tasghir, ya apa itu, ya sesuatu yang kecil, ya. Kalau kizbatun itu bohong biasa, tapi kudzaibatun itu bohong yang kecil, namanya tasghir itu, ya. Jadi bohong kecil pun akan ditulis bohong kecil juga, ya memang kecil tapi bohong juga, tetap bohong, akan ditulis di catatan amal kamu sebagai kebohongan, cuma bohong minus, gitu kan, minus 1, minus 2, minus 3, jadi tetap bohong. Ini dalil yang menunjukkan, ya walaupun bohong yang kelihatannya sederhana seperti tadi itu, orang suka makan, ditawari makanan, pura-pura nggak mau, dan dia mengatakan tidak suka, itu kamu melakukan kesalahan 2 kali, 2 kuadrat itu. Pertama, lapar sendiri itu sudah masalah. Yang kedua, kamu bohong, masalah lagi. Jadi kamu melakukan kesalahan 2 kuadrat itu. Kapiran gitu, ya. Waqad kana, dan sungguh ada ahlul wara'i, ya ahli, orang-orang yang wira'i, orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan haram, itu wira'i, ya. Yakhtarizuna, menjaga diri ahlul wara' anit tasamuhi, dari sembrono bimithli hadzal kadzibi, dengan kebohongan seperti ini, kebohongan yang kecil, tetapi mereka tidak mau melakukannya karena begitu kamu menggampangkan itu, kamu akan terdorong nanti untuk bohong yang lebih besar lagi, itu. Bohong yang lebih besar lagi. Ya ini pelajaran akhlak seperti ini penting sekali, ya, karena ya ini etika yang ingin dibangun oleh agama Islam, ya, dan ditanamkan kepada orang-orang muslim bahwa jangan menyepelekan kebohongan. Jangan sekali-kali menyepelekan kebohongan, ya. Dan ini sedihnya, ya, kalau kita lihat, kan ada beberapa lembaga di dunia ini, saya lupa namanya, ada lembaga yang membuat indeks, ya. Indeks itu ya apa ya, indikator, ya, angka berupa angka skor, ya, yang mengukur tingkat kepercayaan dalam suatu masyarakat di sebuah negara. Apakah masyarakat di sebuah negara A, B, atau C itu saling percaya atau enggak kepada anggota masyarakat yang lain. Itu ada indikatornya, diukur itu, dikuantifikasi istilahnya, ya. Dan ada indeksnya, indeks trust, ya. Nah itu masalahnya, ya, negeri-negeri muslim itu sayangnya tingkat trustnya itu rendah itu, dibanding dengan negeri-negeri yang non-muslim, terutama negeri-negeri non-muslim yang maju, ya, di barat, ya, Amerika Utara misalnya, di Eropa, di Kanada, di Australia, New Zealand, itu negara-negara yang, atau Singapura, ya, itu negara, Jepang, negara-negara yang masyarakatnya itu betul-betul percaya kepada yang lain, percaya kepada sistem.
Karena mereka percaya, jadi jalan, masyarakat jalan. Karena jenengan itu kalau hidup di masyarakat yang saling curiga, itu repot itu. Nggak tenang itu. Nggak jalan kehidupan, terganggu betul itu. Makanya Kanjeng Nabi itu, kemarin kita bacakan cerita dalam sebuah hadis yang menceritakan betapa sahabat Kanjeng Nabi itu menganggap kebohongan itu masalah besar, a big deal. Big deal, sesuatu yang besar sekali. Kenapa? Karena yaitu Kanjeng Nabi ingin membangun masyarakat yang mempunyai tingkat trust yang tinggi. Begitu trustnya tinggi, itu peradaban jalan itu. Peradaban jalan itu. Tapi kalau trustnya rendah, orang saling ngakali yang lain, saling menipu yang lain, saling membohongi yang lain. Orang nggak ada kepercayaan lagi. Transaksi perdagangan nggak jalan. Dan ya itulah kemudian kan sekarang ada namanya skor negara dalam bidang misalnya apakah di negeri itu menjalankan bisnis di negara itu mudah atau tidak, bagaimana keamanan dari sudut keuangan dan segala macam, karena saling percaya di antara orang-orang di masyarakat sekali, sehingga negara yang punya tingkat trust yang tinggi itu misalnya kan menentukan suku bunga di sebuah negara itu. Salah satu faktor yang membuat kenapa harga uang di sebuah negara itu mahal atau murah ya. Kalau dengan kredit misalnya pinjam uang itu kan ada harganya berupa bunga itu ya. Nah, negara-negara yang trustnya tinggi ya, tingkat kepercayaannya tinggi, kepastian hukumnya tinggi, itu resiko berbisnis di negara itu orang ngemplang hutang kecil derajatnya, sehingga ketika orang hutang itu tidak butuh membayar bunga yang tinggi karena harga uang di situ tidak mahal. Itu akibat dari trust itu, karena masyarakatnya saling percaya, saling jujur. Begitu bohong mempengaruhi banyak hal. Peradaban tidak akan bisa tegak kalau tidak dibangun di atas fondasi kejujuran. Begitu ini hilang, ya hancur itu. Sekian ngaji Ihya malam ini, nggak banyak-banyak karena saya lagi agak capek, Mbak Admin juga sudah ngantuk itu ya. Sekali lagi kita doakan ya adiknya Mbak Hidayatul Thayyibah yang akan operasi besok karena kecelakaan, semoga operasinya lancar ya. Mari kita akhiri ngaji Ihya ini seperti biasa dengan bacaan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.